Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Marlin. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ramadhani dari kelas 11 5. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan hasil video wawancara saya bersama kakak sepupu saya yang bernama Sanjani yang bekerja di BUMN di Bandung. Jadi dalam video kali ini saya juga akan menampilkan hasil wawancara atau penghitungan PPh atau pajak penghasilannya. Berikut videonya. Halo Kak, jadi sebelumnya aku bakalan ngajuin beberapa pertanyaan mengenai pendapatan yang kakak terima dengan profesi kakak saat ini. Maka dari itu, jika berkenan, izinkan aku bertanya. Yang pertama, bagaimana rincian pendapatan yang kakak terima selama kakak bekerja dalam profesi ini? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sanjani. Saya bekerja di salah satu BUMN di daerah Bandung gitu ya. Pendapatan dan baik itu tunjangan maupun juga bonus ya berarti ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapakah besaran gaji atau pendapatan pokok yang kakak terima setiap bulannya? Gaji pokok, untuk gaji pokok sendiri itu besarannya sekitar 7.800.000. Oke, selain dari gaji tersebut, apakah kakak mendapatkan tunjangan? Dan kira-kira bagaimana rincian pendapatan dari tunjangan tersebut? Jadi selain gaji pokok tadi, saya juga mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, dan juga tunjangan makan. Mendapatkan tunjangan jabatan atau fungsional itu sebesar 1.300.000. Sementara itu untuk tunjangan kinerja ada 1.500.000, kemudian tunjangan transportasi 600.000 dan tunjangan makan 450.000. Nah Kak, setelah membahas mengenai pendapatan selain gaji, apakah ada pembayaran iuran per bulannya dan bagaimana rincian iuran tersebut? Iuran yang mesti dibayarkan. Iuran ini kan berarti berkaitan dengan asuransi ya. Asuransi yang dalam konteks ini ada asuransi kesehatan, yakni BPJS Kesehatan, dan juga iuran untuk jaminan hari tua atau JHT, yang dalam konteks ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dimulai dari iuran kesehatan dulu. Kalau iuran kesehatan itu kan konsepnya adalah setiap karyawan dipotong gajinya sekian persen untuk membayarkan BPJS kesehatannya, dan juga perusahaan juga turut membayarkan secara langsung gitu. Jadi selain karyawannya, perusahaan juga turut menanggung. Nah, kalau karyawannya yang dipotong itu 1% dari gaji pokok, sementara setiap karyawan yang bekerja di perusahaan saya atau perusahaan tempat saya bekerja, perusahaannya juga wajib membayarkan 4% dari gaji pokok karyawan tersebut. Jadi kalau misal dihitung gaji pokoknya misal tadi yang saya bilang 7.800.000, itu kalau di total iuran kesehatan yang dibayarkan itu sekitar 390.000. 78.000 ditanggung saya, 312.000 ditanggung oleh perusahaan. Kemudian mengenai iuran jaminan hari tua, yang dalam konteks ini kan tadi yang saya sebutkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berbeda dengan iuran kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu juga memuat tunjangan fungsional. Jadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan atau fungsional, kemudian dikali dengan 2%. Pertanyaan selanjutnya, berapakah besaran tunjangan hari raya dan apakah ada bonus setiap tahunnya dari profesi yang kakak kerjakan? Mengenai THR ya. Kalau THR itu saat ini saya mendapatkan THR-nya itu besarannya sekitar 2 kali gaji pokok. Nah, kalau untuk bonus ini sebenarnya
tidak menentu ya, kadang di tahun-tahun tertentu tidak mendapatkan bonus. Tapi kalau misalnya disimulasikan bahwa setiap tahun dapat bonus tuh besaran bonusnya bisa mencapai 1,75 dari gaji pokok. Baik, sebelum saya menutup wawancara kali ini, saya ingin berterima kasih banyak karena kakak telah menyempatkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih, Kak. Dari wawancara tersebut dapat kita peroleh data sebagai berikut. Diketahui gaji pokok sebesar Rp7.800.000. Tunjangan jabatan atau fungsional sebesar Rp1.300.000. Tunjangan kinerja sebesar Rp1.500.000. Dan tunjangan transportasi sebesar Rp600.000 serta tunjangan makan sebesar Rp450.000. Selanjutnya kita masuk ke iuran atau uang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Selanjutnya kita masuk ke iuran. Di sini terdapat iuran kesehatan sebesar Rp78.000 dikarenakan 4%-nya dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, iuran jaminan hari tua sebesar Rp182.000. Dari hasil tersebut juga diperoleh THR diketahui 2 kali gaji pokok, yaitu sebesar Rp15.600.000. Dan bonus tahunan sebesar 1,75% dari gaji pokok, yaitu Rp136.500.000. Dan memiliki tanggungan yaitu menikah atau istri yang tidak bekerja dan 1 anak. Nah, berikut adalah rincian perhitungan dari hasil wawancara tersebut. Selanjutnya kita masuk ke penghitungan pajak penghasilan. Pertama-tama kita harus menghitung penghasilan bersih per bulan. Dengan rumus, gaji ditambah tunjangan dikurangi oleh iuran. Jika dari data tersebut kita dapat tambahkan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan atau fungsional, ditambah tunjangan kinerja, ditambah tunjangan transportasi, dan ditambah oleh tunjangan makan. Selanjutnya kita kurang, buka kurung, iuran kesehatan ditambah iuran jaminan hari tua. Jadi, Rp7.800.000 ditambah, buka kurung, Rp1.500.000 ditambah Rp1.300.000 ditambah Rp600 ditambah Rp450.000, tutup kurung. Dikurang dengan Rp78.000 dan Rp7.800.000 ditambah buka kurung Rp1.500.000 ditambah Rp1.300.000 ditambah Rp600.000 ditambah Rp450.000 tutup kurung. Lalu dikurang oleh iuran buka kurung Rp78.000. Lalu ditambah dengan iuran. Lalu dikurang dengan iuran buka kurung Rp78.000 ditambah Rp182.000 tutup kurung. Maka sama dengan Rp7.800.000 ditambah Rp3.850.000 dikurang Rp260.000, maka akan menghasilkan penghasilan bersih per bulan yaitu Rp11.390.000. Yang kedua, kita akan menghitung penghasilan per tahunnya. Dengan rumus, buka kurung penghasilan per bulan dikali 12 tutup kurung ditambah dengan bonus dan ditambah dengan THR atau tunjangan hari raya. Dan dari data tersebut kita dapat menghitung buka kurung Rp11.390.000 dikali 12 tutup kurung ditambah Rp136.500 ditambah Rp15.600.000. Maka akan menghasilkan Rp136.680.000 ditambah dengan Rp136.500
dan ditambah dengan 15.600.000, maka akan menghasilkan Rp152.416.500. Lalu yang berikutnya kita akan menghitung PTKP, yaitu bekerja ditambah istri tidak bekerja ditambah 1 anak. Jadi tanggungannya yaitu bekerja sama dengan 54 juta ditambah istri yang tidak bekerja yaitu 4.500.000 dan ditambah 1 anak yaitu 4.500.000. Maka akan menghasilkan Rp63.000. Tanggungan ini dapat dimaksimalkan yaitu dengan 1 istri, 3 anak, dan 1 orang diri sendiri. Selanjutnya kita akan menghitung PKP dengan rumus penghasilan per tahun ditambah dengan PTKP. Maka dari data tersebut kita memperoleh Rp152.416.500 dikurang dengan 63 juta. Maka PKP-nya yaitu Rp89.416.500. Selanjutnya kita akan menghitung PPh-nya atau pajak penghasilan dengan rumus PKP dikali dengan tarif progresif. Dari data tersebut kita peroleh PKP sebesar Rp89.416.500. Maka 50 juta dikali 5/100 atau 5% dari pajak progresifnya. Dikarenakan Rp89.416.500 berada pada rentang 50 juta, jadi dikali dengan 5%, maka akan menghasilkan Rp2.500.000. Selanjutnya dikarenakan Rp89.416.500 berada pada rentang 50 juta hingga 250 juta, maka juga akan dikalikan dengan 15%, tetapi dikurangkan terlebih dahulu. Rp89.416.500 dikurang dengan 50 juta, maka akan menghasilkan Rp39.416.500 dikali dengan 15/100, maka akan menghasilkan Rp5.912.475. Kita akan menambahkan Rp5.912.475 dengan Rp2.500.000, maka akan menghasilkan Rp8.412.475 untuk PPh per tahunnya. Dan untuk PPh per bulannya Rp8.412.475 dibagi dengan 12, maka akan menghasilkan Rp701.039 per bulannya. Jadi seperti itulah hasil perhitungan pajak penghasilan yang didukung dengan data hasil wawancara yang telah aku lakukan.